Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Deka Fitriani. Kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang cara mengatur layout pada modul, e-modul, atau buku yang Anda rancang. Layout adalah tata letak, Bapak Ibu. Tata letak yang bisa diatur agar tampilan e-modul, buku, juga modul kita menjadi lebih menarik dan siap untuk dipublikasikan, diterbit, dan dicetak. Nah, dalam hal ini saya mencoba membagikan tutorial tentang layout dengan menggunakan Microsoft Word. Pertama, yang harus Bapak Ibu miliki adalah template layout. Di sini saya ada beberapa template layout, ada 10 template layout. Sebenarnya ini adalah layout yang biasa dipakai untuk buku ya. Nah, saya coba membagikannya kepada Bapak Ibu. Kita klik, kita copy, lalu pindahkan ke folder lain. Saya memakai tipe 145 A5. Ini sudah fix ya Bapak Ibu, udah fix artinya sudah diatur dari bawaan template itu sendiri. Nah, ini tampilan layout kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 halaman. Halaman pertama adalah judul buku. Kemudian halaman kedua juga. Ini halaman bisa disebut dengan halaman, bukan halaman cover ya. Setelah cover itu ada halaman setelah cover, setelah sampul. Kemudian ini halaman yang ada di belakang dari halaman cover. Kata pengantar, daftar isi, judul juga, dan tentang penulis. Nah, ini sudah pada posisi yang betul, sudah pada letak yang sebenarnya. Jadi tentang penulis seperti ini, tentang penulis di bawah sekali. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa layout adalah langkah terakhir, adalah step terakhir setelah modul, e-modul, atau buku, juga bisa juga diktat dan karya-karya lainnya sudah selesai diedit, sudah finishing. Jadi ini adalah step terakhir. Kalau sudah semua, sudah cantik, sudah elok, dan sudah siap, itu tinggal di layout. Sebenarnya layout ini kalau di penerbit, Bapak Ibu, di penerbit itu sudah ada tim khususnya. Namun tidak salah jika kita bisa memiliki kemampuan sendiri untuk melayout buku atau hasil karya kita sendiri. Nah, ini judul buku. Judul buku ini Bapak Ibu ketikkan saja. Judul buku atau judul modul boleh, judul diktat juga boleh. Diketikkan saja. Kemudian subjudul, penulis nama Bapak Ibu, dan penerbit ya. Kalau karya Bapak Ibu itu ingin diterbitkan. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa, nggak usah dibuat penerbitnya. Judul buku sama, penulis nama Bapak Ibu, copyright 2020 by penulis, diterbitkan oleh, ini adalah identitas dari penerbit. Kemudian penyunting, tata letak, desain cover, terbit, dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa ini adalah layout sebuah buku. Sebenarnya layout yang biasa digunakan untuk buku ya. Buku boleh buku ajar, boleh juga buku karya inovatif seperti buku fiksi, buku karya fiksi. Itu bisa dipakai Bapak Ibu. Ini ada ISBN. ISBN itu International Standard Book Number. Jika karya Bapak Ibu itu diterbitkan di Perpusnas RI. Tapi untuk modul, e-modul, itu biasanya di BSNP ya, secara BSNP namanya, bukan ISBN. Jadi untuk e-modul ini dihapus saja ISBN ini Bapak Ibu. Oke, kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini diisi saja Bapak Ibu nanti. Kata pengantar ini biasanya berisi tentang kata pengantar dari penulis, misalnya ucapan terima kasih, puji syukur kepada Allah, dan sebagainya. Kemudian ada banyak sekali Bapak Ibu contoh kata pengantar yang bisa Bapak Ibu lihat atau dijadikan referensi pada Google. Daftar isi, nah ini pada template halaman daftar isi, ini jangan diapa-apakan ya Bapak Ibu.
karena bahaya sekali kalau rusak, jadi kita harus ngulang lagi. Ini ada template-nya sendiri. Nih, ini tidak boleh kita otak-atik misalnya mau manual, tidak. Karena nanti setelah akhir layout, setelah layout sampai halaman terakhir, ini adalah step yang selanjutnya. Jadi tinggal diupdate saja, maka dia akan terupdate sendiri Bapak Ibu halaman-halaman ini, jangan khawatir. Ya, asal ketika Bapak Ibu menggandakan atau memperbanyak template judul bab, itu ada segitiga begini. Nah, ada segitiganya begini. Ya, jadi kalau misal mau mengubah judul bab, itu jangan hapus semua. Jangan sampai terhapus segitiga ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu diisi saja di sini, diisi saja semua setelah halaman ini dan ini diisi. Yang selanjutnya adalah menggandakan atau memperbanyak template dari judul. Di blok saja Bapak Ibu dari atas begini. Ctrl C. Kemudian silakan digandakan atau diperbanyak di halaman berikutnya dengan cara menekan Ctrl V. Pastekan di halaman berikutnya. Nah, perhatikan dengan baik Bapak Ibu. Oke. Ini Bapak Ibu perbanyak 10. Outline e-modul ada 6 item, ditambah lagi dengan komponen yang bisa kita pakai. Bisa kita masukkan di awal e-modul sebelum outline. Oke, sebanyak 10. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Terus sampai 10. Nih, kita enter. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampel saja ya Bapak Ibu, contoh saja. Tentang penulisnya kita enter sampai halaman selanjutnya. Oke, kemudian, nah ini sudah ada, judul-judul ini sudah ada. Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Buka dokumen e-modul Bapak Ibu yang masih diketik dalam Word. Ini ya, dalam Word. Nah, tadi seperti yang saya berikan kepada Bapak Ibu, sebelum kita menuliskan outline e-modul, tentunya kata pengantar, daftar isi. Jangan lupa menyisipkan halaman pengesahan Bapak Ibu. Atau kalau tidak nanti, kalau misalnya mau dicetak, itu halaman pengesahannya di print out sendiri satu lembar, lalu diselipkan di bagian halaman setelah daftar isi. Nah, jadi kita tidak usah mengetik halaman pengesahan di sini karena ada tanda tangannya, ya kan? Ada tanda tangannya. Ya, kita tidak bisa diketik tanda tangan itu Bapak Ibu. Jadi setelah ini, setelah kata pengantar, daftar isi, kemudian pendahuluan. Ingat Bapak Ibu, di pendahuluan. Ya, setelah itu adalah halaman pendahuluan. Nah, ini kan fontnya tidak sama nih. Nih, tidak sama. Khusus judul ini harus besar. Ini biar cantik, huruf awal saja kita besarkan. Huruf yang setelahnya tidak usah. Kita ganti Bapak Ibu. Di mana? Di bagian home, di atas sekali home word ini, kan ada menu untuk mengubah font. Ini bisa Bapak Ibu ubah sesuai selera.
jenis font apa yang akan dipakai, juga hurufnya, ukuran maksudnya, ukuran fontnya. Sini saya pakai 22. Nah, setelah pendahuluan apa Bapak Ibu? Setelah pendahuluan, petunjuk penggunaan e-modul, kita ganti ukuran fontnya 22. Setelah penggunaan e-modul, petunjuk penggunaan e-modul, ini bisa diatur Bapak Ibu biar enak dipandang mata tuh harus bagaimana. Spasinya boleh diganti-ganti, disesuaikan selera Bapak Ibu. Oke, setelah petunjuk penggunaan e-modul, petunjuk belajar, oke, tujuan, nah ini kita ganti ukuran fontnya. Oke, ini 1, 2, 3, 4. Setelah ini selesai, barulah masuk ke outline. Apa yang pertama sekali pada outline Bapak Ibu? Petunjuk siswa. Jadi kalau mau mengganti judul bab, Bapak Ibu harus hati-hati sekali, jangan sampai ininya segitiga ini terhapus. Jadi kita pelan-pelan. Saran saya jangan dihabiskan semua bloknya. Huruf J itu masih tersisa ya Bapak Ibu ya, jadi segitiganya nggak hilang. Baru kita ini ya, tetap ini. Petunjuk siswa. Setelah petunjuk siswa apa Bapak Ibu? Isi materi bahasan. Setelah isi materi bahasan, lembar apa yang ketiga Bapak Ibu? Yang ketiga adalah lembar kerja siswa. Nah, seperti ini lembar kerja siswa. Oke. Lembar kerja siswa. Ada 3 lagi ya Bapak Ibu. Ada lembar kerja siswa, ada evaluasi, ada kunci jawaban evaluasi, terakhir pegangan guru, daftar pustaka, dan tentang penulis. Nah, buat saja seperti tadi Bapak Ibu, ditambahkan lagi di sini, di copy lagi di sini, copy terus enter,
sebanyak isi modul Bapak Ibu, lembar kerja siswa, evaluasi, dan selanjutnya sampai terakhir. Tentang penulis ini di belakang sekali ya Bapak Ibu ya, setelah daftar pustaka. Nah, kalau sudah lengkap semua, ini nggak lengkap, silakan Bapak Ibu lengkapi nanti. Silakan diisi. Pendahuluannya apa? Pendahuluan ini adalah isi sekilas tentang M-modul Bapak Ibu. Apa yang disajikan di dalam M-modul Bapak Ibu dibuat di sini. Petunjuk penggunaan M-modul itu apa, bagaimana, mau diapakan M-modulnya, itu tujuannya ke siswa. Petunjuk belajar, tujuan yang diharapkan setelah M-modul ini apa? Isi saja Bapak Ibu. Kemudian petunjuk siswa. Ini petunjuk siswa, ini petunjuk penggunaan M-modul, ini petunjuk belajar. Sebenarnya sama saja sih sebenarnya. Nah Bapak Ibu diisi saja, tentunya agak bedakan sedikit antara petunjuk penggunaan M-modul, petunjuk belajarnya itu aktivitas siswa, dan petunjuk siswanya bagaimana. Diisi, isi materi. Kalau Bapak Ibu kalau di outline Bapak Ibu sudah lengkap, ini tinggal di copy saja Bapak Ibu. Misalnya nih, petunjuk siswa tentang penggunaan M-modul. Ini di copy. Terus, masukkan ke bagian halaman isi materi bahasan. Nah, nih, sudah selesai kita copy. Ctrl C, caranya tadi. Saya ulang. Buka outline M-modul Bapak Ibu yang ada di Word, kemudian di blok, isinya di blok. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Sudah selesai? Yang selanjutnya adalah lembar kerja siswa. Kita lihat lembar kerja siswa Bapak Ibu. Maaf, bukan lembar kerja siswa. Oh, saya salah posisi nih. Harusnya di sini ya, petunjuk siswa. Nah, baru isi materi bahasan. Isi materi bahasan. Di copy saja semua Bapak Ibu. Isi materi bahasan itu di copy saja semua. Ctrl V. Nah, agak berantakan sih memang. Agak berantakan. Diatur saja Bapak Ibu. Diatur sedemikian rupa hingga akhirnya M-modul Bapak Ibu itu menjadi sangat menarik untuk dilihat dan dibaca oleh anak-anak. Garis hijau ini adalah batasan ya, batasan kertas Bapak Ibu. Batasan kertas. Kalau untuk dicetak, template kita ini kelewatan. Maksudnya itu terpotong ya, terpotong. Nah, jadi perlu diatur ulang. Namun untuk M-modul tidak apa-apalah. M-modul kan tidak untuk dicetak Bapak Ibu. Kalau untuk dicetak nanti carilah template yang kira-kira aman buat buku Bapak Ibu. Ini kita atur lagi. Ini juga kita atur lagi.
Oke. Diatur namanya layout, berarti tata letak kan? Layout itu adalah tata letak. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai mengatur tata letak teks demi teks, gambar demi gambar yang ada pada modulnya, pada buku, modul, dan lain-lain karya lain-lainnya. Oke. Conversation 3. Conversation 4. Ini kita atur lagi. Oke. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi halaman untuk isi materi saya sudah selesai di sini. Layout itu lebih kecil ya. Halaman maksudnya kalau di Word biasa 3 halaman, nanti kalau sudah di layout akan lebih banyak. Kalau di Word biasa kan tadi isi materi saya cuma 3 halaman nih. Nah, kalau sudah di layout dia menjadi 9 halaman, nambah 6 halaman karena ukuran kertasnya lebih kecil. Oke, lakukan hal yang serupa di layout, di template pada halaman yang ada di layout ini. Kalau tadi yang saya lakukan adalah mengcopy petunjuk siswa dan isi materi, lakukan hal serupa sampai dengan halaman yang terakhir Bapak Ibu. Lembar kerja siswa, evaluasi, lembar evaluasi, daftar pustaka, kemudian yang terakhir adalah tentang penulis. Nah, tentang penulis ini tinggal tambahkan saja Bapak Ibu. Kan sudah ada di sini ya. Ada nggak di sini? Oh, tidak ada di sini. Bapak Ibu tambahkan saja di sini, bisa ditambahkan foto, kemudian biografi. Itu adalah tentang penulis. Nah, jika sudah selesai mengcopy isi dari kerangka modul Bapak Ibu, sekarang hal yang selanjutnya kita lakukan adalah kita atur halaman. Kita atur penomoran halaman ini. Nah, kalau di sini kan masih judul buku, dan halaman. Ini harus kita ubah Bapak Ibu. Jadi harus kita ubah. Yang pertama, ini halaman, ada halaman sebelah kiri, ada halaman kanan ya, kiri kanan. Jadi tidak sama posisi dia. Halaman genap di kiri, halaman ganjil di kanan. Nah, di halaman genap ini kita tuliskan judul buku kita. Oke. Sudah berganti? Nih, otomatis ya sudah berganti. Ini diisi saja ya, nanti Bapak Ibu samakan judul yang ada di depan dengan judul yang ada di footer.
Nah, di halaman sebelah kanan, di halaman ganjil, itu adalah nama penulis. Oke. Nih, sudah ganti namanya sebelah kanan dan kiri. Itu untuk penomoran halaman. Jika sudah selesai, selanjutnya adalah kita mengatur halaman. Mengatur nomor halaman. Kalau ini kan 1, 2, 3, dan selanjutnya. Di buku kan tidak mungkin penomorannya itu berdasarkan angka saja. Ada angka Romawi kan Bapak Ibu? Jadi, angka Romawi itu hanya berlaku di halaman 1, 2, 3 sebelum pendahuluan. Kalau sudah pendahuluan, dia sudah masuk isi. Jadi, kita klik insert, kemudian page number. Format, langsung masuk format page number. Kita pilih yang Romawi. Oke. Nih ya, sudah berubah. Yang tadi nomornya angka, sekarang sudah berubah menjadi Romawi. Nah, sekarang kan ini I1 sampai dengan selanjutnya nanti Romawi semua Bapak Ibu. Nih, ya. Jadi di pendahuluan itu sudah masuk isi, harus kita atur lagi. Kita klik di sini, di halaman ini, lalu kita klik layout, tanda panah kecil ini, kemudian di layout, ini, kita centang satu saja, lalu di apply to, kita pilih this point forward. Oke. Nih, sudah berubah lagi menjadi 1I Romawi. Ya, tidak seperti tadi lanjut. Ini 4, tadi kan 5 nih Bapak Ibu. Sekarang sudah I Romawi. Nah, dia sudah menjadi halaman baru. Sekarang, kita atur lagi halaman I Romawi ini menjadi angka. Caranya, kita klik insert, ulangin seperti tadi, page number, format tadi, yang Romawi kita ganti menjadi angka, lalu OK. Maka nomor penomorannya sudah berubah menjadi angka. Nih, ini Romawi, masuk isi dia langsung ke angka. Nah, itu saja Bapak Ibu tentang tutorial mengatur layout pada e-modul Anda. Terima kasih, selamat mencoba.